Mahatma Gandhi berkata, "Saya tidak mengizinkan orang lain menginjak pikiran saya dengan kaki yang sudah kotor. Tapi ketahuilah, dengan memelihara dendam, kita sendirilah yang sudah menginjakkan kita dengan kaki yang kotor." Kita balas dendam dengan cara yang sama tidak akan membuat kita bahagia. Justru balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan apa yang sudah mereka lakukan. Karena memaafkan dan melepaskan semua kesalahan yang sudah mereka perbuat adalah kemampuan di atas rata-rata. Menyimpan perasaan dendam hanya akan menyakiti diri kita sendiri, menyakiti pikiran kita sendiri. Ketika kita ingin melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka perbuat terhadap kita, sama saja kita mengotori pikiran dengan rasa iri dan amarah. Dan itu berlangsung bukan cuma sehari atau 2 hari. Saat dendam belum terbalaskan, maka pikiran negatif itu akan terus melekat dalam pikiran kita. Dan bahkan pikiran negatif tersebut akan terus membesar seiring dengan membesarnya amarah yang ada di dalam diri kita. Dan hal itu sangat merugikan diri kita sendiri. Balas dendam itu seperti meminum racun, tapi mengharapkan orang lain yang mati. Nelson Mandela berkata, "Ketika saya keluar menuju gerbang kebebasan, saya tahu jika saya tidak melepaskan kepahitan dan kebencian, saya tetap berada di dalam penjara." Balas dendam dengan melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka perbuat, sama saja membuat kamu tidak lebih baik daripada dia. Ketahuilah bahwa ketika ada orang yang ingin menjatuhkanmu, berarti kamu sudah berada di atas mereka. Dan ketika ada orang yang menfitnah dan suka ngomongin kamu dari belakang, berarti kamu sudah berada di depan mereka. Kalau ada orang yang tidak ingin melihat kamu bahagia, artinya mereka tidak bahagia. Kalau ada mantan pacar selingkuh dengan yang lain, bersyukurlah, karena berarti Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik setelah dia. Tuhan lagi menguji kesabaran kita melalui mereka. Tuhan ingin kita belajar melalui hinaan, cacian, pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Tuhan ingin kita menjadi manusia yang hebat dan belajar melalui mereka. Kalau kita melakukan hal yang sama, mendengar apa yang mereka perbuat, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita membalas perbuatan mereka sama seperti mereka lakukan, apa bedanya kita dengan orang kebanyakan? Kita ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita ingin dia menerima perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan kita. Kita ingin dia menangis. Kita ingin dia terluka. Dia harus merasakan hal yang sama. Kita ingin orang-orang meremehkan dia sama seperti dia meremehkan kita. Tapi, apakah setelah dendam kita terbalaskan? Setelah keinginan kita membuat dirinya merasakan apa yang kita rasakan? Terus nanti kita akan bahagia? Mungkin iya, tapi sifatnya hanya sementara. Balas dendam dengan cara yang sama hanya menutup banyak pintu, menghilangkan banyak kesempatan, mengarahkan pada satu tujuan yang pada akhirnya hanya menghasilkan kepuasan yang semu. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang ada di luar jika kita belum menyelesaikan masalah yang ada di dalam pikiran kita. Memang itu tidak mudah, karena kita sudah disakiti kadang sampai di luar batas. Hati kita sudah hancur, kepercayaan kita disalahgunakan. Memaafkan bukan berarti menerima apa yang sudah mereka lakukan, tetapi memaafkan arti kita sudah mencegah semua perbuatan itu tidak sampai merusak sikap dan pikiran kita. Yang terbaik adalah menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Balas dendam terbaik adalah menjadikan diri kita bahagia, karena tidak ada orang kesal setengah mati selain melihat kita bahagia. Terima kasih.